Dan yang akan menjadi MC pada tahun ini adalah Bunda Nanda dan Bunda Ona. Silahkan Bunda Ona dan Bunda Nanda. Yang bertema tentang destinasi Aceh, Bunda. Sekali destinasi Aceh. Masya Allah Bunda, coba lihat wajah yang berseri-seri. Wow, happy tentunya Bunda Ona. Senyum-senyum berkah ceria Bunda. Alhamdulillah. Gimana nih Bunda? Ya. Bunda ada pantun ya? Oke, pantun apa itu? Tapi Bunda Ona, sebelum kita pantun, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Oh betul sekali. Yuk. Oke baik, kita baca doa belajar dulu. Oke. Agar lebih diberkahi Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke Bunda. Assalamualaikum salam kawari. Sinoman side lam lain maya. Tuhan muda hitam dan putih. Pongan jutih ungun apa? Negeri salung mun hati putih. Sambut oware dusun mun Bunda. Mulia jame rambut bertinde. Mulia wareh mame suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslimah TKB yang akan menampilkan tarian Ranu Lampu
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah pertemukan kita kembali di tempat ini dalam rangka kegiatan pentas seni di tahun 2003 PAUD Intan Payung. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati teman sahabat saya Abang As'ari, dulu selalu di pembimbing guru PAUD ya, di BP PAUD, dan sekarang masih juga mengurusi hal yang sama di Badan Pendampingan Mutu Pendidikan di Aceh. Hari ini beliau hadir bersama teman-teman guru yang akan menyiapkan juga sekolah PAUD di sudut pinggir kota sana ya, di Benasah Papua. Insya Allah Intan Payung selalu akan terus menginspirasi untuk bisa menghadirkan sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi di kota ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, adik-adik dan semua muda guru yang berhadir pada pentas seni kali ini. Pertama, tentu kita bersyukur kehadirat Allah. Kita diberikan kemudahan untuk bisa hadir menyaksikan anak-anak tampil hari ini. Mereka menantinya sudah lama, setahun. Kita tahu bahwa setiap tahun insya Allah ada kesempatan untuk menggelar acara seperti ini. Dan mereka tampil apa adanya. Insya Allah anak-anak mampu. Adik-adik bayi pun berani gitu. Karena itu ayah bunda semua di kesempatan yang mulia ini, saya ingin sampaikan beberapa hal penting bahwa pemerintah sedang menggalakkan satu program namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini disubkan lagi kalau di PAUD namanya Merdeka Bermain. Seharusnya kita semua yang hadir di sini tahu bahwa Merdeka Bermain sudah sejak 2006 dilaksanakan di PAUD Intan Payung ini. Sudah hampir 19 tahun, dan ketika tahun kelima berubah berkolaborasi menjadi Geria Ceria, lalu kita balik lagi menjadi Intan Payung. Apa yang ingin kami sampaikan bahwa anak-anak fitrahnya begitu. Dia Allah takdirkan belajar dengan bermain. Karena itu dia akan bisa menjadi anak yang lebih cerdas dibanding anak-anak yang lain. Kenapa? Karena fitrahnya begitu. Ketika dia bermain, maka ada stimulasi yang mengasah perkembangan otaknya, dan karena itu terjadilah persambungan sel-sel saraf yang maha dahsyat. Dan itulah yang menjadi bekal dia kemudian hari. Jadi anak-anak yang kita bawa bahagia setiap hari itu akan menjadi lebih banyak mendapatkan sesuatu dibandingkan tidak bahagia. Bahagia itu nyaman. Nyaman itulah yang membawa anak-anak walau di sekolah hanya ada halaman, berada di rumah tua, sewa lagi ya. Siapa tahu nanti suatu saat kita nggak nyewa lagi. Jadi mereka bisa mendapatkan sentuhan bermakna di usia awalnya. Dan karena itu saya sering mengingatkan ayah bunda semua di banyak kesempatan, mungkin di grup WA. Ada satu hal yang ketika jelang tengah malam saya pegang-pegang HP, kesentuhlah satu foto yang saya foto ketika 2014 saya magang lagi belajar tentang PAUD ini.
Ibu Wismi di sekolah Al-Falah, tempat saya belajar jauh tentang ini. Yang walau sebelumnya saya belajar juga banyak dengan Ibu Nibrat almarhum, Ibu Aris yang masih muda juga sudah meninggalkan kita dan pernah selalu mengevaluasi sekolah kita. Bu Wismi katakan, ajaklah anak-anak bicara sedini mungkin, karena itu akan membantu masa depannya. Saya ulang, ajaklah anak-anak bicara sedini mungkin, karena itu akan membantu masa depannya. Tapi bukan mengajak mereka, memaksa mereka untuk belajar berhitung, belajar membaca. Tapi ajaklah mereka bicara. Ada hal yang mungkin bisa jadi 1-2 orang tua yang karena belum pernah hadir di parenting, tidak paham ungkapan saya ini. Dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin sampaikan bahwa apa yang kami lakukan di Intan Payung itu level tingginya semuanya berubah karena guru bicara, bunda bicara, bunda pegahaba atas keadaan apapun yang dialami oleh anak-anak kita. Oke lah, dalam hari ini belum yakin, nggak apa-apa, nanti pulang renung-renungkan lagi bahwa rupanya bicara itu bisa merubah segalanya. Saya tak usah sebut nama anak-anak kita, tapi ada anak-anak yang ketika datang dia berputar-putar di halaman Intan Payung, tak mau berhenti. Di hari keempat dia berhenti. Kenapa? Karena kita bicara. Bunda sampaikan maaf. Sayang sekali yang terus berlari-lari di halaman, bisa melewati kesempatan untuk bisa ikrar. Rupanya anak-anak yang dianugerahkan Allah telinga, dia mendengarkan itu. Dan ketika dia mendengar, pesan inilah yang sampai sehingga kakinya terhenti. Dan dia perlahan-lahan mulai duduk di samping teman-temannya walaupun belum merapi sekali. Ada banyak kesempatan tamu-tamu datang ke Intan Payung. Pak Abdul Hadi, kenapa anak-anak mau duduk? Duduk dia saat di circle head. Saat duduk lingkaran itu, anak-anak bisa duduk manis mendengarkan informasi dari bunda. Mereka selalu dibahasakan oleh bunda guru. Sayang sekali yang tidak bisa fokus, ya, nanti bisa ketinggalan informasi. Kelihatannya sederhana ini, tapi inilah yang merubah segalanya, ya. Jadi ayah bunda, izinkan kami terus belajar, memperkuat, ya, sekolahnya sedang dan terus kita rintis ini. Dan mohon maaf kami, ya, karena banyak kesempatan, ada banyak orang yang datang belajar. Artinya dia ketemu sama anak-anak kita, berjumpa dengan anak-anak kita. Tujuannya mereka belajar. Jadi kita selalu ingin kehadiran Intan Payung bisa menginspirasi banyak orang, banyak lembaga, dan termasuk 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh salah seorang tua yayasan di sekolah besar di Jawa. Pak Abdul Hadi, ada kesempatan nggak? Kesempatan apa? Saya bilang, bimbing guru saya. Saya bilang oke, tapi syaratnya mudah, serius, fokus. Kalau tidak fokus tidak akan sampai. Jadi anak-anak yang karena mungkin kita belum ajarkan mereka bisa fokus serius, itu tidak akan sampai pada titik yang kita inginkan. Ayah, bunda, ketika mengamanahkan anak-anak ke Intan Payung, maka itu adalah sebuah kesimpulan dari jalan fokus untuk kita bisa bekerja sama, melakukan perubahan apapun yang akan didapatkan anak-anak kita. Nah, jadi doakan kami bisa terus
memberikan layanan terbaik bagi anak-anak dan menginspirasi banyak orang, ya, menginspirasi sekolah-sekolah yang bisa membuat, ya, melakukan sentuhan yang sama seperti apa yang kita lakukan di PAUD Intan Payung ini. Satu hal yang pasti saya ulangi lagi, bahwa kami terus belajar dan guru-guru terus dibimbing sehingga memungkinkan anak-anak kita mendapatkan sentuhan level tinggi dalam mereka bersekolah, bermain bersama, bercengkrama bersama, ikrar bersama, makan bekal bersama, makan siang bersama, sholat bersama, kadang tidur mereka bersama, lalu nanti snack sore bersama. Ada satu hal yang ayah bunda mungkin nggak pernah lihat karena kami tidak semuanya visualkan. Ketika sore hari, anak-anak itu yang sore hari makan bekal. Saya sering suka lihat anak toddler kalau makan bekal. Karena anak gede nggak seperti itu. Anak toddler itu kalau makan bekal duduknya rapi sekali, duduknya serius. Dia ingin dengarkan dari bunda menu apa yang akan ditawarkan. Saya nggak tahu banyak menu, tapi saya lihat kalau kena yang agak lembek-lembek itu apa namanya? Nah, Nutrigel, ya. Itu semangatnya luar biasa. Belum habis yang di dalam tangan. Tapi mereka bicara. Kalaupun nggak bicara, tangannya dulu nih. Ya, yang baru 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan bisa duduk, gabung dia, ini tangannya nih. Minta lagi dia. Itu adalah bahasa komunikasi. Tapi lama-lama mereka paham bahwa nanti satu saat dia akan bicara. Karena guru terus bicara sejak dari bayi tadi, lalu toddler, dan seterusnya dan seterusnya. Ayah bunda, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas amanahnya PAUD Intan Payung. Saya berkeyakinan suatu saat, ya, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, akan menjadi anak-anak yang cerdas, akan menjadi anak-anak yang percaya diri level tinggi, ya. Percaya diri. Percaya diri ini penting sekali. Karena itu insya Allah mereka akan tampil semangat sekali di hari ini. Bagi ayah bunda yang anaknya akan selesai, ya, bimbinglah bersama anak kami ini, ya, anak kita, anak Intan Payung, ya. Walaupun mereka tidak bersama lagi nanti, ada Flora, Arif, ya, ada Cendal, ada Fatih, ada Sultan, Azalia, ada Kirana, ada siapa lagi? Arif sudah saya sebut semua. Oh iya, Wise. Ya, kalau tidak hadir pertama dia ngamuk-ngamuk, ya. Dia ngamuk kalau tidak juara 1 datang ke sekolah akhir-akhir ini. Saya nggak tahu di ujung-ujung dia cintanya luar biasa. Ke Intan Payung. Sama seperti juga. Kalau bisa sekolah di SD Intan Payung katanya. Maafkan kami, ya, belum bisa menyediakan Intan Payung sampai jenjang berikutnya. Tapi saya punya pengalaman kota kelahiran saya di Melabu. Sudah
7. Oke. Sudah 3 angkatan menyelesaikan sekolah SD. Kalau mereka hanya 6 orang, karena yang lain takut. Ketika pemerintah nggak mau kasih izin, walaupun sudah diurus sejak kelas 2, kelas 5 baru dapat izin sekolah. Dengan aneh-aneh itu memang nggak diterima, ya susah. Sekolah tanah kecil, anak cuma kita terima 15 orang dalam satu lokal. Tapi kita masih berbangga dengan anak ada 30-40 orang satu lokal. Padahal ini pendidikan yang sangat primitif sekali. Tapi apa boleh buat? Karena pejabat tidak diasah dengan pengetahuan yang seperti Pak Dul Hadi ingin dapatkan. Sayang sekali. Saya saksikan 3 minggu yang lalu anak SD di Annama yang baru selesai SD, mereka sangat bangga. Walaupun hanya 6 orang yang kita selesaikan, senang sekali mereka. Walaupun sebahagian teman-teman mereka takut karena belum dapat izin di kelas 5 SD, lari entah kemana, tapi mereka bertahan. Saya bilang saya bangga karena kalian bisa bertahan di amukan badai yang luar biasa. Tapi semua orang tua bangga. Jadi doainlah satu saat, ya, mama cedah ya, dan semuanya. Dan sebenarnya ayah bunda lain yang kami nggak bisa bahasakan, kami ingin sampaikan bahwa ada anak-anak sebenarnya belum bisa bersekolah di usia 6 tahun. Mereka harus tahan satu lagi di SD awal. Dan kalau mereka mendapatkan SD awal yang berkualitas tinggi, yang menghargai mereka ketika berada di sekolah, itu akan memberikan perubahan yang luar biasa. Tapi insya Allah satu saat itu akan timbul. Doakan kami, maafkan kami jika ada kesalahan. Salah itu memang kadang sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Kullu nasi qatta'un wa khairun nasi wa khairu qatta'un at-tawwab. Setiap kita punya kesalahan khilafan, tapi Allah SWT kita yang terbaik kita adalah yang bisa bertobat atas kesalahan. Mudah-mudahan satu saat ini bisa terwujud. Ayah bunda, bantu kami, bantu anak-anak kami selalu bicara, senang bicara, bahagia bicara. Kalaupun marah bicara, bukan marah bicara bahwa ayah tidak nyaman, tidak perlu tangannya yang jalan, bahasakan saja tidak jalan, karena mereka sudah paham. Insya Allah lewat kemampuan bicara semua, lewat kita bicara orang-orang dewasa pada anak-anak kita, ini akan menggoncangkan dunia sebenarnya. Insya Allah nanti 2009, 2014, 2019 dan 2023 adalah kesempatan saya diberikan amanah besar sekali. Pak Abdul Hadi, Anda jadi koordinator tim baca Al-Quran calon DPR RI. Saya saksikan berbagai hal dari orang yang bisa baca sampai yang buta. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah satu saat kalau belajar harus bisa baca Quran. Tak hafal dulu sekarang nggak perlu, karena bukan itu tujuan, tapi dia mengenal dulu. Insya Allah satu saat anak kita menjadi anak yang soleh, hafid, bisa baca Al-Quran, hafal Al-Quran, dan kejarlah hafalan itu. Kalau ditanya ke saya, kejarlah hafalan di SMP kelas 1. Saya hafal Quran banyak di SMP kelas 1. Nah, itu dia. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Saya akhiri yang mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatan semua, atas amanah anak-anak, ayah bunda semua bersama kami di PAUD. Ayo, tak ada salah, sampaikan salam kami ke siapapun yang ingin bersekolah dari bayi sampai dengan TK. Tapi sampaikan juga dari awal, sekolah itu tidak ada pelosotan, ayunan dan jungkat yang gitu. Agar ada orang-orang yang datang
Tidak pangling dia, mungkin salah minum obat katanya. Udah di endorse ya, tapi kok gak ada perosotan ayunan juga. Tapi semua itu terpenuhi dengan kegiatan-kegiatan harian di Terawal Tubuh dan di kegiatan-kegiatan lain. Dan karena itulah mereka bertahan. Baik, saya tutup dengan doa ketutupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dul. Banyak nasihat yang kita dapat ya. Memang benar, untuk menjadi orang pintar itu bukan harus bisa semua Bunda ya. Betul Bunda. Iya. Jadi harus ada pemantapan hati, Ya. harus ada keberanian, kemauan, baru bisa jadi orang pintar. Tapi kalau dipaksa kayaknya nggak bisa jadi orang pintar. Ya, tentunya Bunda, Ya, kepada mama papa, percaya kepada Mama. betul. Ikhlas. Kalau tidak percaya, yang nggak akan bisa kita lakukan. Yang pertama sekali adalah kepercayaan dan keikhlasan menitipkan anak-anak kepada PAUD Intan Payung. Benar. Karena ketika rasa percaya itu ada, teman-teman kita tuh lebih nyaman, Bunda. Karena ikatan batin antara orang tua itu ada benang merahnya. Dimana ketika mamanya ingat kan, gimana ya anak saya dan habis saya kayak misalkan Bunda Ona percaya nggak sama Bunda Anda? percaya. Bunda Anda juga percaya sama Bunda Anda? Betul. Jadi
Kerajaan Aceh. Ya, sesuai penampilan teman kita dari kelompok KBA, Ya, yaitu Kenebah Indatu. Kenapa Indatu? Selamat menyaksikan. Saya
satu-satunya lelaki yang paling penting di Intan Payung, Pak Dul Hadi. Penghormatan saya juga kepada Bapak Asyari Yamna atau biasa dipanggil dengan Pak Ai. Kebetulan beliau ini adalah salah satu guru saya selama 3 tahun di SMA 3 Banda Aceh. Selanjutnya juga tak lupa yang saya hormati dan paling saya banggakan adalah bunda-bunda guru di Intan Payung. Ada Bunda Fitri, Bunda Iza, Bunda Ona, Bunda Nanda, dan seluruh bunda-bunda yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu di pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat berkumpul di gedung yang sangat berbahagia ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjung ke Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau di akhir zaman. Apa yang ingin saya sampaikan ya? Hari ini adalah hari terakhir saya bergabung di PAUD Intan Payung. Kami sudah 10 tahun bergabung di PAUD Intan Payung dari tahun 2013. Pertama kali saya memasukkan anak saya di sini, anak pertama saya itu tahun 2013 hingga hari ini anak saya bungsu, anak ketiga di 2023. Terima kasih lagi kepada seluruh bunda-bunda yang telah mendidik anak saya selama 10 tahun. 3 orang anak ya bunda ya. Mudah-mudahan masih anak saya. Di tahun 2014 di tahun 2014 kami pindah ke Melabuh, ikut kerja suami saya di Melabuh. Pada saat itu saya konsultasi dengan Pak Dul karena saya begitu khawatir pindah ke Melabuh. Saya nggak tahu harus menitipkan anak saya ke siapa. Kebetulan di sana kami cuma berdua, kami tidak kenal dengan siapapun dan kita tidak tahu bagaimana karakter sekolah di Melabuh. Dan disitulah saya kenal bahwasanya Pak Dul juga membuka sekolah. Sampai hari ini saya masih ingat nama sekolahnya, atau tidak berubah. Namanya itu Al-Mahlah, ya Pak Dul ya. Pada saat itu lagi ada TK, PAUD, dan saat itu saya ingat Pak Dul bilang lagi proses pembuatan SD. Di situ awalnya saya sudah berkata kepada Pak Dul, kalau saya tetap di Melabuh Pak Dul, setelah saya TK, anak saya langsung saya masukkan ke SD Al-Mahlah. Tapi beruntung saya pindah balik ke Banda Aceh. Anak saya pun saya pindahkan kembali ke pada saat itu namanya PAUD Geria Ceria, dan ini pensi saya yang ke-10 tahun berturut-turut saya pensi terus. Saya juga mohon maaf kepada Pak Dul, di awal saya memasukkan nama anak saya pertama itu ke Geria Ceria. Pada saat itu saya sudah komit sama Pak Dul karena Pak Dul sempat menyampaikan seperti ini. Parenting itu sangat perlu, Bu. Jadi jangan cuma menitipkan anak di sini. Setelah itu, setiap kami melakukan parenting tidak pernah ikut. Dan hasilnya, setahun pertama saya cuma ikut parenting. 9 tahun kemudian saya nggak pernah ikut lagi Pak. Karena itu, kesempatan kali ini saya ingin meminta maaf. Tetapi Pak Dul, saya selalu mengikuti perkembangan anak saya itu lewat grup apapun itu, walaupun saya tidak pernah ikut parenting. Di sini saya sangat berterima kasih kenapa anak saya selama di PAUD ini nampak perubahannya dalam hal kedisiplinan dan cara berpikir. Seharusnya Flora itu tahun lalu sudah diterima di salah satu SD negeri di Banda Aceh. Umurnya pada saat itu 6 tahun 2 bulan. Tetapi karena saya melihatnya dia tidak mau bersekolah, belum mau lepas dari TK, dan juga seharusnya anak-anak SD itu di umur 7 tahun baru tepat masuk SD. Akhirnya saya menghadap kembali ke Pak Dul, minta anak saya untuk disambung setahun lagi di PAUD. Hari ini saya melihat kematangan anak saya untuk bisa masuk ke SD. Ini sudah di tahun 2 bulan. Itu tidak lepas dari bantuan bunda-bunda guru yang ada di PAUD Intan Payung. Karena terus terang saya katakan anak saya, kami lanjutkan bekerja ini dari pagi sampai sore itu tidak di rumah. Jadi setengah hari anak saya ini sama bunda-bunda yang ada di Intan Payung. Ketika anak saya pada saat masuk di seminggu pertama itu pasti nangis. Seminggu pertama,
udah beradaptasi, sudah lebih tahan badannya. Terkadang pulang dalam keadaan yang benjol, mungkin karena di sekolah terantuk sama teman ataupun mungkin jatuh, tapi itu wajar. Di rumah juga tidak bisa kita hindari anak-anak kita bakal benjol atau jatuh atau apapun itu. Makanya seperti yang saya sepakat dengan juga sampaikan bahwasanya kita harus percaya begitu kita menitipkan anak-anak kita ke sekolah, kita harus percaya kepada bunda-bunda di situ. Insya Allah anak-anak kita dijaga dengan baik, dididik dengan baik, dan mereka punya pemikiran yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Bagi saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan, bagi saya pendidikan itu bukan tidak penting, tapi bukan yang utama, karena akhlak dan moral yang menjadikan mereka terdidik. Apalagi ingin saya sampaikan ya, itu saja. Tapi intinya saya sangat berterima kasih 10 tahun ini sudah menjadi keluarga besar ceria-ceria, dan saat ini bernama Paud Intan Payung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari kelompok TKA dan TKB yang akan menampilkan tarian saman. Selamat menyaksikan.
Langsung saja kita saksikan, inilah puncak perpisahan Puncak acara kita dari kelompok TKB. Selamat menyaksikan. Teman-teman, iya bunda. Siap untuk percaya diri? Siap. Siap untuk fokus? Siap.
adalah perjalanan mencari kebenaran. Lelah menangis dan tertawa. Mama, Papa, bersabarlah, percayalah dan doakan kami kuat. Dahulu bantulah kami menemukan kebenaran itu. Bantulah
betul, karena memang raja mendahulu zaman kerajaan Ulung Aceh memang mereka mensyiarkan agama Islam itu tentunya melewati tarian-tarian seni-seni budaya. Betul, nah ya. Karena tadi Bunda kita pernah diajarin oleh Portugis ya kan. Jadi tidak semua mayoritasnya itu Islam. Jadi tidak bisa kita paksa orang itu dengan cara kekerasan untuk menolak agama itu. Tapi ya itu orang-orang Aceh itu ulama-ulamanya itu pintar. Dengan cara bagaimana nih ya? Caranya supaya orang-orang itu tertarik dengan agama Islam. Betul, dengan seni lagi. dengan seni-seni karyanya tentunya Bunda ya. Betul sekali. Iya, Bunda, iya Bunda Ona. Jadi Bunda Ona, Bunda, mama nggak ngantuk nih kan? gimana? Nggak mengantuk nih kan? Tidak, tetap masih semangat tentunya Bunda Ona. Mana dong tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya? Tetap semangat. Bunda Ona, kita kedatangan alumni Bunda Ona. Iya. Ada alumni keluarga Abang Umar ya? Umar, ada Bang Umar, ada Usman, ada Zian Bunda Ona, ada Kakak di sana. Ada apa ya? Kak Putro, ada Kak Aisyah, ada Kak Bulen, mana Kak Bulen? Ada Bang Zian, ini Bunda Ona, Bang Zian ini dari Mai Bunda Ona. Masya Allah. Ya, sampai tamat, alhamdulillah masih terbuka. Iya. Bersilaturahmi tetap ya. Silaturahmi ya masih terbuka silaturahminya untuk bintang payung tentunya Bunda. Nah, itu dia tuh ada Kak Ika. Ya Bunda.
sini Bang Ai ya. Oh, ini dia baru muncul Bunda Guru kita, tim sukses kita. Rumah. Ini tim sukses kita umumnya. Oke, inilah dia Bunda-Bunda Guru. Bunda Guru ada Tanpa Bunda-Bunda Guru, mungkin tadi acaranya tidak berhasil Bunda ya. Masya Allah, terima kasih teman-teman semua yang sudah bekerja sebaik mungkin. Sekolah kita, Nyanyi sama-sama. Intan Payung. Sekolah kita, tempat aku bermain, tempat aku belajar, bersama-sama di Intan Payung. Teman-temanku banyak, guru-guru terbaik, menang gembira. Ulang lagi semua. Intan Payung, sekolah kita. Semangat semuanya. Payung, sekolah kita. Tempat aku bermain, Tempat aku belajar bersama-sama di Intan Payung. Teman-temanku banyak. Aceh Mekah.
kakak-kakak ya yang sudah berjanji, abang-abang. Itu punya